Oke, baik. Kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai kesadaran dan ketidaksadaran manusia. Ya, pada kehidupan ini kita bisa berinteraksi dengan lingkungan, tahu yang ada di sekeliling kita, karena kita ada dalam kondisi yang sadar. Tetapi ada saatnya kita tidak bisa melakukannya karena menjadi atau mengalami penurunan kesadaran. Atau kita bisa menilai apakah suatu perilaku dilakukan secara sadar atau tidak, atau tanpa kita sadari. Makanya kita mau belajar mengenai kesadaran dan ketidaksadaran manusia. Apa sih fungsinya dalam bidang ilmu psikologi atau keperawatan nanti? Nah, kalau kita memahami kesadaran ketidaksadaran manusia saat berjumpa dengan pasien, kita bisa menilai ini pasien sadar penuh, sadar normal, atau tidak sadar, atau mengalami penurunan kesadaran. Dilihat dari apa? Dari tingkah laku, dari prosesnya, seperti itu, ya. Oke, mari kita lanjut. Nah, definisi kesadaran dan ketidaksadaran. Kesadaran dan ketidaksadaran tidak bisa dipisahkan. Menurut Freud, kita tidak bisa hanya menyelidiki kesadaran saja, sebab yang lebih penting dan berpengaruh besar dalam kehidupan jiwa manusia adalah ketidaksadarannya. Kesadaran berfungsi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, sedangkan ketidaksadaran berfungsi menyesuaikan diri dengan dunia yang ada di dalam diri kita. Seperti itu. Jadi kayak sekarang saya sementara mengajar, jadi saya bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Saya mengajarnya harus seperti apa. Sedangkan ketidaksadaran, saya akan menyesuaikan diri dengan dunia yang ada di dalam diri saya. Seperti itu. Kesadaran atau alam sadar. Nah, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kesadaran atau alam sadar. Kesadaran merupakan kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya, serta dengan dirinya sendiri, melalui panca indera dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya, serta terhadap dirinya sendiri melalui perhatian. Jadi saya rasa kalau kesadaran itu sangat jelas ya, bagaimana berinteraksi dengan lingkungan melalui apa, yaitu melalui panca indera yang kemarin kita sudah pelajari, dan bagaimana saya membatasi diri terhadap lingkungan karena saya sadar, ya, melalui perhatian-perhatian yang saya miliki. Jadi itu adalah kesadaran. Berdasarkan bentuknya, kesadaran dibedakan menjadi 5 bentuk. Yang pertama itu ada kesadaran normal. Bentuk kesadaran yang ditandai dengan individu yang sadar tentang diri dan lingkungannya, sehingga daya ingat, perhatian, dan orientasinya mencakup ruang, waktu, orang dalam keadaan baik. Ya, jadi kalau kesadaran normal itu kita tahu, kita berorientasi dengan penuh, ditanya waktunya kapan, jam berapa, tahun berapa, ini siapa, namamu siapa, kita tahu semua. Kalau di kesehatan itu biasanya disebut dengan kompos mentis. Nah, untuk tingkat-tingkat kesadaran juga ada bagian yang akan mengajarinya. Kalau tidak salah itu di mata kuliah keperawatan dasar atau KMB. Nah, di sini di psikologi hanya sebatas mempelajari bagaimana itu bentuk-bentuk kesadaran, kemudian apa fungsinya sebagai seorang perawat, kita harus mengetahui ada kesadaran dan ketidaksadaran pada pasien, gitu ya. Yang kedua adalah tadi kesadaran normal, yang kedua adalah kesadaran yang menurun. Bentuk kesadaran yang berkurang secara keseluruhan dari kemampuan persepsi, perhatian, dan pemikiran. Jadi ada namanya kesadaran menurun atau penurunan kesadaran. Ini biasanya pada pasien yang mengalami masalah pada otak, bisa pada misalnya kayak orang stroke hemoragik yang pendarahan di otak atau meningitis dan sebagainya, ya. Tingkat penurunan kesadaran sebagai berikut. Yang pertama ada yang disebut dengan amnesia. Hilangnya ingatan atau lupa tentang suatu kejadian tertentu. Itu disebut dengan amnesia. Sedangkan apatis, acuh tak acuh terhadap stimulus yang masuk, ya, mulai mengantuk. Ini apatis. Orangnya sudah mulai acuh tak acuh, rasa lebih
mulai rasa mengantuk, ya. Sedangkan somnolent, ya, somnolent atau somnolensi itu sudah rasa mengantuk, rasa malas dan ingin tidur. Biasanya nanti dipanggil baru Bu, siapa nama tak? Baru dia bilang ini, dia masih berorientasi ya, dia masih tahu tanggal, tempat, tapi dia lebih ke rasa mengantuk atau rasa malas dan ingin tidur. Gitu. Kemudian support ya. Sopor ya. Sopor itu adalah hilangnya ingatan, orientasi dan pertimbangan. Biasanya pasien-pasien dengan bentuk kesadaran sopor itu nanti dikasih rangsangan nyeri, dicubit atau ditekan dadanya, baru dia buka matanya atau dia berespon, baru dia tapi dia tidak bisa menjawab dengan tepat apa yang kita tanya. Gitu. Sedangkan subkoma atau biasa juga koma, tidak adanya respon terhadap rangsangan yang keras. Mau dicubit, mau ditekan dadanya kasih nyeri, tidak ada rangsangan. Tidak ada rangsangan, tidak ada respon seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah kesadaran yang meninggi. Ini adalah bentuk kesadaran dengan respon yang meninggi terhadap rangsangan. Nah, kalau kesadaran meninggi ini biasanya individu atau manusia dia menjawab dengan suara yang keras. Kalau ditanya dia suaranya keras, ya, kemudian tinggi, gerakan tubuhnya lebih cepat. Itu biasanya kesadaran yang meninggi. Kemudian kesadaran waktu tidur. Ini adalah bentuk kesadaran yang ditandai dengan menurunnya kesadaran secara reversible, biasanya ditandai dengan posisi berbaring atau tidak bergerak. Biasanya ini reversible itu maksudnya keadaan yang hilang, tetapi kayak kita tidur gitu maksudnya, kayak kita tidur, kesadarannya hilang, kita tampak tidur berbaring kayak tidak ada respon. Tetapi kalau proses tidur itu selesai, ya kita kembali seperti biasa, seperti itu maksudnya, ya. Kemudian kesadaran waktu disosiasi adalah bentuk kesadaran yang ditandai dengan keadaan memisahkan sebagian tingkah laku atau kejadian dirinya secara psikologis dari kesadaran. Ini contohnya seperti amnesia, ya, seperti amnesia. Nah, kesadaran disosiasi ini juga dibagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah trance, yaitu keadaan kesadaran yang tidak menunjukkan reaksi yang jelas terhadap lingkungannya. Misalnya ketika seseorang kesurupan atau bermain atraksi kuda kepang dan lain-lain yang banyak katanya ada mistis-mistisnya itu loh. Itu disebut trance, kesadaran tidak menunjukkan reaksi yang jelas. Ngamuk lah, sembarangan lah, cakar-cakar, ya pasti tahu ya. Kemudian ada hysterical twilight state, di mana seseorang kehilangan ingatan secara psikologis dengan tanda kesadaran yang menurun dan menyempit, ya. Kemudian ada serangan histerik, suatu bentuk emosi yang jelas dan memiliki unsur menarik perhatian serta tidak terlihat memiliki kontak dengan lingkungannya. Ini biasanya tiba-tiba berteriak gitu, ya. Emosinya jelas tetapi dan memiliki unsur untuk menarik perhatian. Itu disebut dengan beberapa bentuk kesadaran disosiasi, ya. Kemudian kita masuk dengan topik yang kedua, yaitu ketidaksadarannya, ya, atau ketidaksadaran. Ketidaksadaran adalah tidak disadari. Namanya juga tidak sadar, ya. Pasti kita tidak sadari. Nah, ini yang agak sulit untuk dipahami, tapi kita mau coba untuk pahami. Kalau sadar tadi kan enak ya, ya kita sadar penuh. Tapi ada lagi bentuk-bentuk kesadaran. Ada yang namanya amnesia, ada yang namanya sopor, ada namanya somnolent, ada koma, subkoma, dan sebagainya. Itu bisa dibaca-baca kembali untuk lebih jelas seperti apa itu penurunan kesadaran itu. Gitu. Sedangkan ketidaksadaran adalah tidak disadari. Ketidaksadaran mempunyai dua lingkaran, yaitu ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Nah, ketidaksadaran pribadi diperoleh individu selama hidup.
meliputi hal-hal yang terdesak dan tertekan, dan hal-hal yang terlupakan, serta hal-hal yang teramati, terpikir, dan terasa di bawah ambang kesadaran. Nah, ketidaksadaran pribadi ini dialami oleh seseorang selama dia hidup, ya. Mulai dia terdesak, tertekan, apakah melalui hal-hal yang terlupakan serta hal-hal yang teramati, terpikir, terasa di bawah ambang kesadarannya. Sedangkan ketidaksadaran kolektif merupakan suatu perilaku yang sudah ada dari masa lampau dan bersifat secara tidak sadar. Contohnya, seorang ibu yang mencintai anaknya, harapan kepada Tuhan. Coba pikir-pikir deh, tanpa disadari saya sayang sama anak saya, gitu. Karena itu memang sebenarnya ada di alam bawah sadar kita atau ketidaksadaran kita. Dengan sendirinya dia keluar, itu maksudnya. Ya, begitu juga kita memiliki harapan kepada Tuhan. Benar nggak? Itu kita tidak sadari, tapi kita melakukan itu, gitu. Selanjutnya, teori-teori kesadaran dan ketidaksadaran. Menurut teori Sigmund Freud, tingkat kesadaran atau topografi kesadaran menurut Freud dibagi menjadi 3 daerah, yaitu alam sadar, alam prasadar, dan alam tidak sadar. Nah, ini alam yang paling besar itu ada di alam tidak sadar, ya. Alam tak sadarnya kita sebenarnya yang paling besar. Coba lihat di panah pertama yang warna biru. Itu adalah alam sadar kita kecil. Keadaan yang tampak yang dirasakan saat ini, misalnya kuliah, berpakaian, tugas-tugas, keuangan saat ini, itu alam sadarnya kita. Sedangkan ambang sadar, batas antara sadar dan bawah sadar, muncul dalam bentuk mimpi-mimpi. Nah, mimpi-mimpi yang kita lakukan itu, yang kita alami itu adalah ambang sadar namanya. Bukan alam sadar ya, tapi ambang sadar. Bukan juga di bawah sadar. Itu biasanya karena kita pernah mengalaminya atau karena kita pernah memikirkannya, makanya dia di ambang sadar. Antara ada dan tidak ada. Ya. Kemudian bagian hidup manusia yang paling besar adalah alam bawah sadarnya. Ya, atau biasanya paling besarnya adalah konfliknya. Di permukaan ya, misalnya alam bawah sadar dipermalukan, ditolak, cintanya disiksa, tidak lulus ujian, dan konflik-konflik masa lalu itu ada di alam bawah sadarnya. Ya, di alam bawah sadarnya. Maka kalau di alam bawah sadar kita menyimpan perasaan-perasaan itu. Ditolak, cintanya dan sebagainya. Kita simpan. Biasa itu akan naik jadi mimpi. Gitu, ya. Ini penjelasannya. Alam sadar merupakan bagian terkecil yang diperoleh melalui pengamatan atau persepsi, baik yang berasal dari luar dirinya maupun dari dalam dirinya, serta hanya dapat berkomunikasi melalui perilaku dan bahasa. Alam sadar mempunyai hubungan yang sangat erat dengan alam prasadar. Dalam kehidupan psikis, bahan-bahan yang berasal dari alam prasadar dapat masuk ke alam sadar, sedangkan hal lainnya berada di luar kesadaran. Ya. Selanjutnya adalah alam prasadar atau ambang sadar tadi. Ya. Penghubung antara alam sadar dan alam bawah sadar. Kehidupan psikis alam prasadar disebut dengan proses berpikir sekunder yang memiliki prinsip kenyataan dan bertujuan menghambat munculnya keinginan instingtif. Alam prasadar berisikan kehidupan psikis yang laten dan tanggapan yang bisa diingat kembali. Artinya dapat muncul kembali melalui ingatan, persepsi, dan reproduksi. Alam prasadar juga menjaga agar hasrat yang mencemaskan dan bertentangan dengan realita tidak keluar ke dalam sadar.
Nah ini tadi gambarnya kan. Alam sadar, ambang sadar inilah yang mencegah dia mau keluar ke alam sadar atau memang dia mau tetap tinggal. Seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah alam tak sadar. Merupakan sistem dinamis yang berisi berbagai ide dan efek yang ditekan atau terdesak. Hal-hal yang ada dalam alam tak sadar tidak dapat dimunculkan kembali ke alam sadar karena ada sensor maupun represi dari alam prasadar. Jadi di situ ada sebelum alam sadar, ada alam prasadar atau ambang sadar. Jadi kalau hal-hal yang kita rasakan tadi ditolak cintanya, dipermalukan, mau keluar ke alam sadar, itu melewati alam prasadar dulu. Mau keluar enggak? Kita beri dia kesempatan untuk keluar, tidak seperti itu, ya. Keadaan psikis pada alam tak sadar disebut dengan proses berpikir primer yang mengutamakan pemuasan keinginan dan erat kaitannya dengan prinsip kesenangan serta naluri seksual. Alam tak sadar berisikan kekuatan pokok yaitu nafsu yang merupakan ungkapan libido sebagai sumber segala nafsu yang hendak keluar. Ya, itu tadi. Rasa seksual, rasa seks mau keluar. Dia mau melewati alam sadar dulu. Tetapi kita proses berpikir dulu. Boleh enggak? Mau enggak? Gitu, ya. Oke. Selanjutnya, alam tak sadar menurut Kaplan memiliki 5 ciri sebagai berikut. Yang pertama berhubungan erat dengan dorongan insting, yaitu dorongan seksual dan dorongan mempertahankan diri. Alam tak sadar ini kalau dia mau keluar, dia harus dipikirkan dulu, bisa enggak? Gitu, ya. Kemudian isi alam tak sadar terbatas pada harapan yang mencari pemenuhan sehingga menimbulkan motivasi. Jadi alam-alam di bawah alam tak sadar ini sebenarnya kita dibuat menimbulkan motivasi gitu. Misalnya saya ini sudah malas belajar, sudah malas kuliah. Sebenarnya alam bawah sadarnya kita atau alam tak sadarnya kita memiliki motivasi itu. Coba kita timbulkan. Misalnya kadang kita berpikir, oh harapan saya, tanpa kita sadari kita bicara, atau kita dalam hati bicara, saya ingin sekali sukses, ingin sekali ini. Itu sebenarnya memotivasi. Gitu. Ditandai proses berpikir primer dengan tujuan utama mempermudah pemenuhan harapan dan pelepasan insting tadi yang diatur oleh prinsip kesenangan. Biasanya yang banyak yang keluar itu kita senang enggak? Kita merasa nyaman enggak? Kita merasa bahagia enggak? Baru dia keluar itu isi atau insting yang ada di dalam bawah tak sadar ini. Ya. Ingatan yang berada dalam alam tak sadar mudah dilepaskan dengan simbol verbal, biasanya lebih ke ucapan daripada ke tindakan. Oh iya, besok Josa pergi, kayak gitu ya. Isi yang terdapat di alam tak sadar agar dapat disadari harus melalui proses atau melewati alam prasadar dengan mengalahkan sensor penghambatnya. Saya berpikir dalam hati saya, contohnya kayak gini nih, alam kita kalau memikirkan alam bawah sadar, kemudian prasadar dan alam sadar. Contohnya kayak gini, saya berpikir kayak tadi saya kuliah, saya malas. Terus dalam hati saya berpikir, saya mau kasih senang orang tuaku, saya mau kasih maju diriku. Itu alam bawah sadar kita. Sekarang dia mau keluar melewati alam prasadar, kita berpikir, jadi motivasi enggak sih? Terus saya berucap melalui verbal, oh iya saya mau melakukannya. Kemudian saya bekerja, saya kuliah, saya rajin. Itu alam sadar saya yang bekerja. Mudah-mudahan paham ya, secara singkat dijelaskan seperti itu. Untuk lebih jelas boleh nonton-nonton di YouTube yang penjelasannya lebih-lebih mudah lagi gitu. Kemudian teori Carol Jung ya, terkenal dengan teori psikologi analitik yang menjelaskan bahwa jiwa psikis manusia merupakan totalitas kehidupan jiwa yang terdiri atas alam sadar untuk beradaptasi dengan dunia luar, sedangkan alam tak sadar berfungsi untuk beradaptasi terhadap dunia dalam batin. Ya. Ketidaksadaran merupakan tenaga utama dari kepribadian manusia. Nih,
Menurut dia bahwa ketidaksadaran merupakan tenaga utama dari kehidupan manusia. Hubungan antara alam sadar dan tak sadar adalah kompensatoris dan batasnya tidak tetap atau dapat berubah-ubah. Artinya, luas daerah kesadaran dan ketidaksadaran dapat bertambah atau berkurang. Nah, di sini ya. Jadi kalau menurut teori Carl Jung ini keduanya ini memiliki peran yang sangat penting, tetapi ketidaksadaran merupakan tenaga utama dari kehidupan manusia. Kadang kita tidak sadar kita sudah bicara sendiri, kita memikirkan sesuatu, kita merasakan sesuatu di bawah ketidaksadaran kita, sehingga jika dia naik menjadi alam bawah sadar, itu tadi katakan sebuah motivasi yang besar untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya menurut Alford, ya, teori yang dikemukakannya adalah psikologi individu memandang kesadaran sebagai pusat kepribadian, bukan ketidaksadaran. Sedangkan ketidaksadaran merupakan kekuatan-kekuatan pendorong banyak berperan dalam kejadian salah atau keliru. Menurutnya kehidupan ini sering disadari ketidaksadaran dan rahasia. Termasuk tujuan yang ingin dicapai pun kadang-kadang merupakan tujuan yang kita tidak sadari. Itu ya, tujuan kehidupan kadang-kadang kita tidak sadari. Ternyata ini dan tujuan hidup saya. Kita tidak tahu kayak seperti itu. Padahal sebenarnya mungkin kita sudah pikirkan di alam bawah sadar kita. Gitu ya. Selanjutnya, struktur kesadaran dan ketidaksadaran. Struktur kesadaran yang pertama adalah berdasarkan teori Jung, komponen pokok kesadaran adalah fungsi jiwa dan sifat jiwa. Ya, jadi komponen pokok sebuah kesadaran itu adalah dari jiwanya. Bagaimana fungsi jiwanya, bagaimana sifat jiwanya. Fungsi jiwa adalah suatu bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Sedangkan sikap jiwa adalah energi psikis umum atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Jadi dikatakan di sini strukturnya terdiri atau kesadaran itu terstruktur karena adanya fungsi jiwa dan sifat jiwa. Kalau fungsi jiwa, fungsinya jiwa saya, ya, bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak bisa berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Kalau saya memang jiwanya pemarah, pemalu, dimanapun lingkungan saya biasanya akan seperti itu, gitu. Sedangkan sikap jiwa, energi psikis umum atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunia. Nah, tapi kalau saya mau menyesuaikan dengan lingkungan saya, itu disebut dengan sikap jiwa. Tapi fungsi jiwa saya tidak berubah. Secara umum, jiwa manusia memiliki 4 fungsi pokok. Ya, 4 fungsi pokok seperti berikut. Yang pertama, fungsi pikiran. Bersifat rasional dan cara bekerjanya dengan penilaian salah benar. Fungsi perasaan, bersifat rasional dan cara bekerjanya dengan penilaian senang atau tidak senang. Ini jiwa manusia ya, memiliki 4 fungsi pokok. Jadi jiwa kamu, jiwa Anda itu memiliki 4 fungsi. Pertama, fungsi pikiran. Berpikirnya ini benar nggak, ini salah nggak. Itu jiwa manusia. Berarti memakai fungsi pikiran. Kalau pakai perasaan, saya senang nggak, dia senang nggak, saya bahagia nggak, tidak senang nggak, gitu ya. Fungsi pendirian. Rasional, cara kerjanya dengan penilaian atau sadar. Dinilai, dipikirkan. Ya. Dicari tahu kebenarannya, gitu, ya. Fungsi intuisi bersifat rasional dan cara bekerja tanpa penilaian atau tidak sadar, naluri biasanya. Oh, saya ambil yang ini karena ini itu. Kadang kita kan begitu ya. Sebenarnya ini tanpa kita sadari, kita belajar ini kita lakukan itu setiap hari atau kita sebenarnya sudah berada dalam posisi ini. Nah, pelajaran ini hanya mengingatkan kita, mereview diri kita tentang jiwa perilaku kita.
Sehingga saat menilai pasien kita tahu jiwanya sehat nggak, psikisnya bagus nggak. Lihat dari mana tahu jiwa dan psikisnya? Lihat dari tingkah lakunya. Lihat kesadarannya bagus nggak, mengalami penurunan nggak. Gitu. Itu yang sebenarnya inti dari materi-materi ini. Kemudian struktur ketidaksadaran. Tadi kan struktur kesadaran ya, sekarang struktur ketidaksadaran. Perwujudan ketidaksadaran berbentuk simptom dan kompleks serta mimpi dan archetypus ya. Archetypus. Yang pertama, simptom dan kompleks. Merupakan gejala-gejala yang masih dapat disadari. Simptom adalah gejala dorongan dari energi normal, berbentuk simptom kerja mainan maupun kejiwaan, kejasmanian maupun kejiwaan. Kemudian simptom adalah tanda bahaya yang memberitahu bahwa dalam kesadaran ada yang kurang dan karenanya perlu perluasan ke alam tak sadar. Ini ya maksudnya yang simptom kompleks tadi. Simptom adalah tanda bahaya yang memberitahu bahwa alam kesadaran ada yang kurang atau karena perlu perluasan ke alam sadar. Sedangkan kompleks adalah bagian kejiwaan kepribadian yang telah terpecah atau lepas kontrol kesadaran, kemudian mempunyai kehidupan sendiri dalam alam ketidaksadaran yang selalu menghambat atau memajukan prestasi-prestasi kesadaran. Nah, ini struktur ketidaksadaran. Ada simptom, ada kompleks, kemudian ada mimpi dan khayal. Ini yang menyusun, itu struktur maksudnya yang menyusun ketidaksadaran itu. Ada simptom, ada kompleks, ada mimpi, ada khayalan, ya. Timbulnya dari kompleks yang merupakan pesan rahasia dari sang malam, biasanya mimpi, ya. Kemudian ada archetypus, bentuk-bentuk pendapat instinktif dan reaksi instinktif terhadap situasi tertentu yang terjadi di luar kesadaran, ya, atau dibawa sejak lahir. Ini yang menyusun dari atau struktur dari ketidaksadaran. Selanjutnya adalah selain tadi ya, selain hal tersebut terdapat juga bentuk khusus isi ketidaksadaran. Tadi kan struktur yang menyusun ketidaksadaran itu ada simptom, ada kompleks, ada mimpi, ada khayalan ya. Kemudian ada archetypus itu dalam bentuk-bentuk instingnya kita ya, reaksi instingnya kita baik dibawa sejak lahir maupun kita peroleh dari mimpi ya. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal lain yang mengisi bentuk khusus ya ketidaksadaran. Yang pertama adalah bayang-bayang. Segi lain atau bagian gelap dari kepribadian, kekurangan yang tidak disadari. Biasanya bayang-bayang ini seperti ada yang berbisik, ada yang berbicara sama kita. Sisi lain yang kita tidak tahu. Kadang kalau misalnya gini, kayak ada yang bisik, iyo, besok pergi Jo. Ya, kayak gitu. Besok ke sana saja. Seperti itulah isi dari ketidaksadaran. Kemudian proyeksi dan imago diartikan dengan cara tidak sadar menempatkan sisi-sisi batin sendiri pada objek di luar dirinya. Ini contohnya kayak sebenarnya ini bagian dari animus dan anima ya. Contohnya bagaimana ya? Diartikan secara tidak sadar menempatkan isi-isi batin pada objek di luar dirinya. Oh, contohnya kayak gini. Ada yang bilang sama saya atau teman saya bilang, saya sedih sekali. Dia menceritakan tentang keluarganya yang mungkin kecelakaan atau tertimpa bencana. Terus saya bilang, iya, saya juga rasakan apa yang kau rasakan. Saya juga ikut sedih. Itu contohnya proyeksi dan imago, ya.
Jung menamakan isi kejiwaan yang diproyeksikan ke orang lain disebut dengan imago. Jadi tanpa kita sadari, secara tidak sadar menempatkan isi batin saya pada objek di luar dirinya atau dari orang lain gitu. Sedangkan animus dan anima yaitu sifat kualitas jenis kelamin lain yang berada dalam ketidaksadaran manusia. Ini contohnya seorang laki-laki ketidaksadarannya adalah kadang ada sifat kewanitaan atau feminim. Sebaliknya itu disebut anima. Sedangkan animus itu seorang wanita tanpa tidak disadari memiliki sifat kelelakian atau maskulin. Rasanya ini tidak apa ya, tidak familiar ya, sudah sering kita lihat ya. Ada yang maco, ada yang cewek tapi dia kayak maco. Itu dia tanpa sadari dia memiliki itu memang sebenarnya. Disebut dengan animus dan anima gitu ya. Jadi kita belajar mengenai kesadaran dan ketidaksadaran. Mungkin agak sulit dimengerti, tetapi coba diulang-ulang videonya, dibaca kembali, cari referensi yang lain, mungkin akan lebih bisa memahami video ini. Jadi ini ulasan kecil dari kesadaran dan ketidaksadaran bahwa seseorang itu memiliki dua ini. Bahkan menurut teori ketidaksadaran memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehingga muncullah dalam bentuk kesadaran seperti itu. Jadi seorang perawat harus bisa melihat kesadaran dan ketidaksadaran pada pasiennya. Ditunjukkan dari mana? Ditunjukkan dari perilakunya, gitu. Ya, oke, baiklah. Rasanya sudah cukup video saya menjelaskan kali ini. Semoga bisa paham. Dan untuk lebih jelasnya lagi, silakan mencari referensi yang lain dan menggabungkan atau men-change video-video yang lain dengan video ini sehingga memiliki manfaat dan pengetahuan yang baik terhadap pendengar sekalian. Baiklah, terima kasih. See you next video berikutnya. Tetap stay, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.